Jadi ada ilmu sejati, ingin menuju ilmu sejati ya harus bertemu dengan pembimbing sejati. Karena pada mengapa ilmu sejati, semua ilmu itu dari Allah. Ya Allah itu untuk menemukan apapun yang ditakdir pada kita untuk bisa mengembalikan ke sejatinya, yang memberi yaitu Allah, ya harus kita bahwa Allah itu ada kan? Cara kita meyakini Allah itu ada, ya kita kenali diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi Al-Quran kita kembalikan ke Al-Qurannya. Kalau itu versi saya, Al-Quran itu keluarnya dari dalam hati Rasulullah, yaitu wahyu, dan di situ menjadi kepribadian Rasulullah dan disampaikan kepada para sahabat. Nah, yang ditulis saat ini Al-Quran tulisan itu hanya hafalan sahabat, ditulis menurut otak. Jadi untuk mengenal Allah, bila mana kita berdasarkan Al-Quran, ya kembalikan ke dalam hati kita, dikembalikan. Kalau memang tidak tahu cara mengembalikan, ya harus mencari pembimbing yang bisa membimbing ke arah situ. Jadi kalau Al-Quran itu dimaknai secara lafaz, secara apa adanya yang dipandang mata, itu akhirnya timbulnya saya paham, saya mengerti, akhirnya tidak bisa membimbing kita ke Allah, malah menjadi pengakuan kita bahwa kita bisa. Kalau kita bawa Al-Quran ke dalam hati kita lagi, kita kenali sifat Al-Quran, barulah kita mengenal diri saya. Dari ucapan saja saya dan diri sudah beda. Kalau saya, ya saya luar sekali. Kalau diri mulai ke dalam. Sebenarnya diri saya itu siapa? Itu untuk mengenal Allah. Iya. Apakah Allah itu Tuhan atau nama Tuhan kan? Dan kalau Allah itu nama Tuhan, sejak kapan Allah itu memperkenalkannya? Allah itu bukan nama, tapi tempat pengembalian kita. Nah, untuk mengembalikan, untuk hanya simbolis, kalau nggak ada sebutan terus gimana mengembalikannya? Itu hanya Rasulullah membuat bahasa Allah dan diridhoi oleh Allah untuk menyebut zatnya dengan asma Allah. Tapi kalau kita mengembalikannya dengan lafaz, ya nggak bisa. Jadi Allah itu bukan sebutan, tapi tempat pengembalian kita. Dan tadi kelanjutannya untuk mengenal Allah tadi itu belum tuntas. Kalau Al-Quran itu hanya diterjemahkan, dimengerti dengan bahasa yang ada, itu ya tempatnya hanya di otak. Al-Quran nggak bisa menjadi perilaku dan menjadi sifat kalau hanya dibaca. Keluarnya saya, kalau masuk mulai menjadi diri saya, itu pun belum sempurna. Itu pun masih ada rasa. Akhirnya dikembangkan lagi menjadi sejatinya saya. Saya ini sejatinya siapa? Dan siapa yang menciptakan saya? Saya ini sudah ke Allah apa enggak? Saya ini kafir apa iman? Itu kalau lebih mengenal sejatinya saya. Dan pada akhirnya habislah saya. Hanya Allah lah yang semua ini kehendak Allah. Baru keluar sayanya apa? Yakinnya ke Allah keluar.
bangga mempunyai Allahnya, tidak membawa egonya. Jadi lebih percaya Allah daripada percaya diri. Nah, disitulah kita mengenal Allah. Man arafa nafsa, kalau tidak bisa mengenal dirinya ya gak bisa mengenal Allah. Jadi jati diri itu gini, kalau dalam suatu al insanu hayawanun natik, kita kembalikan manusia itu seperti hayawan yang berbahasa atau berbicara. Mengapa manusia itu seperti hayawan? Kalau dalam hidupnya tidak tahu dirinya, nggak ada iman, berarti Allah memandang dia ya seperti sampah, nggak ada harganya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak memandang rupa dan wujudmu. Berarti ngeten iki seperti kita ini kalau nggak punya iman berarti hewan gimana ya? Yang nggak ada harganya, manusia itu dihargai karena imannya. La tanfa'u malun wala banun illa man ata biqalbin salim. Nggak ada manfaatnya jabatan, malun ya berupa jabatan, identitas nama, dikasih julukan manusia apapun itu nggak ada manfaatnya. Wala banun dan nasab itu nggak ada manfaatnya. Kalau mengaku nasabnya Rasulullah, saya pun ya nasab Rasul, saya nasabnya Nabi Adam. Kalau memang iman itu berdasarkan nasab, ya semua orang iman, nggak ada yang kafir, semua anak cucu Adam. Jadi ya apa? Ilaman ata biqalbin salim, kecuali orang-orang yang selalu menghadap Allah dengan hati yang selamat, Islam selamat. Apakah kita untuk mencapai Tuhan itu harus bertarekat? Thariqah itu kan jalan ya pasti, tapi thariqahnya itu jihad. Tadi sudah saya katakan Allah itu wujud, dan kita semua yang ada di dunia ini diwujudkan oleh Allah. Setiap Allah mewujudkan apapun yang ada di dunia ini diberikan fasilitas untuk bertahan hidup. Ya, kalau singa ingin hidup ya harus mengejar mangsa, singa duduk aja ya kelaparan. Manusia kalau ingin hidup ya bekerja. Manusia kalau ingin selamat ya harus mencari thariqah, jalan apa? Mencari pembimbing sejati untuk menuju apa? Untuk menuju kesejatian menyembah Allah. Jadi ada ilmu sejati, ingin menuju ilmu sejati ya harus bertemu dengan pembimbing sejati. Karena pada mengapa ilmu sejati, semua ilmu itu dari Allah. Ya Allah itu untuk menemukan apapun yang ditakdir pada kita untuk bisa mengembalikan ke sejatinya, yang memberi yaitu Allah, ya harus kita mencari thariqah. Thariqah itu perjuangan, jalan. Ya, thariqah itu perjuangan manusia untuk mencari pembimbing. Thariqah itu ya harus thariqah menemukan apa pembimbing sejati. Berarti thariqah itu bukan sesuatu yang ditetapkan oleh manusia atau bagaimana? Thariqah itu sesuatu yang kita ambil sikap sendiri, ketetapan kita. Ketetapan kita namanya kita jujur ingin mencari pembimbing yang asli, ya harus thariqah itu perjuangan, ada jihad, ada niat. Berarti tidak seperti thariqah yang sebuah nama thariqah itu nggak sama dengan thariqah yang jenengan maksud itu. Tidak sama. Tidak sama. Bedanya di mana? Kalau saya pribadi, thariqah itu setelah saya melalui fase-fase mencari pembimbing, dan di situ tidak bisa menemukan pembimbing. Kalau thariqah yang ada itu ikut-ikutan karena memandang figur,
karena memandang figur, ikut torikohnya siapa itu, ikut torikanya itu. Nah, kita harus bisa membedakan kalau memang torikoh itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Rasulullah, berarti ya terserah Anda mau diikuti terserah, nggak diikuti terserah. Yang pasti torikoh yang tidak sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah pasti di situ penuh dengan tuntutan. Kalau mengikuti metode Rasulullah kembali ke Al-Quran, disitulah kita mendapatkan tuntunan. Kalau kita menempati torikoh yang tidak kembali, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, sampai mati pun kita dituntut harus gini, harus satu, ada di situ ada. Kalau torikoh itu ada peringkat-peringkat, kok ke Allah kok ada peringkat gitu loh. Peringkat 1 ada maharnya, peringkat 2 ada maharnya, dan ada amalannya. Itu sangat mempersulit orang yang menuju Allah itu menurut saya. Padahal ke Allah cukup 1 hari. Kalau berjumpa dengan penuntun, bukan penuntut, di situ yakin saya bisa menjamin sampai dengan yang Anda inginkan menuju Allah tanpa kesulitan. Oh, jadi jelas perbedaannya ya. Sangat antara jelas. Torekoh yang sudah tercantum di dalam buku-buku pelajaran sekolah dengan yang jenengan maksud itu perbedaannya sangat jelas. Sangat jelas, karena torekoh yang ada itu menempati budaya, tidak akar. Karena ya itu semua toriko mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Islam itu agama, bukan konsep menuju keselamatan, dan tidak bisa mengembalikan ke akar ketauhidan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena pada dasarnya Islam itu akar kemurnian hati untuk menyembah Allah, dan di situ adanya di era Rasulullah. Makanya Rasulullah di dalam Al-Quran hanya apa? Ayo menyembah Allah, caranya dengan apa? Ikuti saya, itu aja. Makanya atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kita hanya cukup mengikuti yang diajarkan Rasulullah dan mengikuti orang-orang yang benar-benar mewarisi ajaran Rasulullah, tidak dengan asli kembali ke akar tauhid. Akar ini hilang, akar ketauhidan, akar menyembah itu hilang setelah Rasulullah wafat. Karena apa? Setelah Rasulullah wafat, sahabat mulai ambisi ke duniawi atau jabatan, sehingga sudah nggak ada yang mengingatkan. Antar sahabat mulai kuat-kuatan pendapat untuk mendapatkan pendapatan, dan itu pun diteruskan sampai sekarang. Yang kita ikuti itu toriko yang ada itu toriko pendapat. Ya enaknya ya pendapatan itu Mbak No. Ya itulah adu argumentasi, adu membawa budaya dari Arab dibawa ke Indonesia dengan pendapat-pendapat yang ditulis dalam kitab-kitab. Akhirnya kita diadu oleh pendapat dari Arab yang dibawa ke Indonesia. Kita mengikuti golongan-golongan tertentu yang saling menjelekkan antar golongan, sehingga kita secara tidak sadar kita itu mempertahankan pendapat.